Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami. ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, Sembuhkanlah hati ini, hidup ini. pulihkanlah. Ini doaku Untuk bangsaku, lawat Tuhan, pulihkanlah negeri ini. Jawaban dari segala pergumulan, menengadah ke segala arah, mencari sebuah celah. Masihkah ada pintu yang terbuka atau tempat yang nyata, berjaga dari wabah yang merebak? Bak prajurit datang tergesit, membuat semua menjerit, merajang bahkan menerjang, menelan yang tak sanggup bertahan. Kini iman bak digoyahkan, namun satu yang menjadi harapan, demi kesudahan dari pergumulan. Satu harapan saat tangan mulai dieratkan dan pujian dilanturkan. Tuhanlah yang mempunyai jawaban atas segala kepercayaan. Hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. kami sujud, Rendahkan diri, menyembah-Mu. ampunilah Bangsa kami, ya Tuhan Allah.
Puji nama Tuhan, haleluya. Saya bersyukur kita bisa kembali lagi di dalam ibadah online kita. Teman-teman, terima kasih ya untuk setiap kalian yang telah menyaksikan setiap firman yang saya sampaikan. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang telah saya sampaikan lewat media online ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan terlebih lagi, saya percaya bahwa hari-hari ini kita semakin melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lewat kesehatan, lewat pemeliharaan. Dan terlebih ketika kita bangun pagi hari, kita masih bisa bernafas. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih. Nah, teman-teman, saya mau bertanya sama kita semua. Berapa banyak di antara kalian yang pernah datang ke ibadah KKR rohani, kebaktian kebangunan rohani. Wah, kebaktian kebangunan rohani itu seringkali ketika kita ada di dalam ibadah itu kita banyak melihat mujizat. Ada yang disembuhin, ada yang bermanifestasi nangis, ada yang ketawa dalam roh, ada yang berbahasa lidah, segala macam. Mungkin ada beberapa dari antara teman-teman yang belum pernah datang. Nah, tapi bagi teman-teman yang pernah dan sering ikut kebaktian kebangunan rohani, saya mau bertanya satu hal. Apakah ketika si pendeta menantang jemaat untuk ayo maju terima lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, segala macam, apakah mereka semua disembuhkan? Atau ada yang tidak disembuhkan? Atau loh, Ko Steve, saya pernah loh datang ke KKR gereja, ada orang-orang yang belum percaya Tuhan, tetapi ketika ibadah itu berlangsung dan dia terima Tuhan, terus tiba-tiba dia sembuh dari sakitnya. Tapi juga ada yang bilang ini, loh Ko Steve, ada juga tuh orang-orang gereja yang ibadahnya rajin, yang pelayanan juga, tetapi waktu dia sakit, setelah didoakan, dia tetap sakit. Waduh, bingung kan? Ayo, kira-kira kenapa ya? Kebaktian kebangunan rohani. Ada juga kebaktian kesembuhan ilahi. Ada banyak tuh. Kalau kebaktian kesembuhan kan itu biasanya spesial untuk ayo yang sakit disembuhkan. Ada orang-orang yang bilang, itu mah bohong, itu settingan. Menurut kita gimana? Menurut kamu gimana? Menurut saya gimana? Ya kan? Nah, hari ini saya membagikan satu kisah. Ada dua orang berarti dua kisah dong. Iya, saya bagikan dua kisah. Dua kisah dari firman Tuhan, teman-teman. Nah, ada satu orang. Yang pertama, ini kisah pertama. Ada satu orang, seorang bukan orang Israel. Wah, kalau kemarin-kemarin saya bicara tentang orang Israel, hari ini saya bicara orang non-Israel. Atau orang yang gak percaya sama Tuhan. Tetapi melalui dia, Tuhan pakai dirinya untuk memberikan pelajaran bagi suku Israel, bagi bangsa Israel. Orang ini adalah pahlawan di negaranya. Negaranya itu negara Raja Aram, kota Aram, atau Damsyik gitu kan. Nah, orang ini adalah seorang pahlawan di negerinya. Dia menang perang melawan Israel, bahkan dia pernah mengambil seorang gadis dari perkumpulan Israel, dari kota bangsa Israel, dan dibawa ke kotanya dia untuk dijadikan budak bagi istrinya. Luar biasa kan? Hebat. Wah, bagi negaranya dia hebat. Bagi negaranya dia adalah seorang pemenang. Bagi negaranya dia top. Mungkin dia seorang komandan, mungkin dia seorang jenderal. Bahkan dia punya nama besar di hadapan Raja Aram. Petunjuknya. Dia sakit kusta. Nah kan,
Udah nebak-nebak kan? Ya. Yes, betul. Tokoh yang pertama bernama Naaman. Nah, teman-teman, ini lucu nih. Naaman berasal dari satu kerajaan, satu negara yang tidak percaya Tuhan. Tidak percaya kalau dulu Tuhan Yahweh atau Elohim. Dia nggak percaya. Di negara dia, di kota dia, di kerajaan dia, menyembahnya dewa-dewa, banyak dewa, gitu kan. Nah, tetapi satu hari ketika dia sakit-sakit kusta seperti itu, kalau di Israel sakit kusta itu adalah satu penyakit yang dianggap kena kutuk, sehingga seorang yang berpenyakit kusta itu pasti diasingkan. Tetapi tidak di negeri Aram atau Damsyik, teman-teman. Nah, Naaman tetap bisa menjadi seorang pejabat di negara itu. Dia penyakit kusta, tapi satu hari gadis Israel yang dia culik ini untuk menjadi budak dia berkata gini, "Tuanku, udah deh, mendingan ke Israel aja. Di sana ada seorang nabi loh yang bisa menyembuhkan penyakit tuanku." Wah, saya kan penakluk Israel. Kalau saya ke Israel, berarti saya bunuh diri dong. Mungkin dia berpikir seperti itu. Nah, kemudian dia menghadap Raja Aram. Dia sampaikan, "Tuanku Raja, kata budakku, budak Israel, aku harus ke Israel karena di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan." Wah, oke, singkat cerita, Naaman pergi nih ke Israel. Wah, ketemu sama seorang nabi bernama Elisa. Wah, udah dia ngadep pada nabi, dia bilang gini, "Sembuhin penyakit saya." Wah, kita baca deh ayatnya, yuk. Kita baca ayatnya. 2 Raja-Raja, teman-teman. Yuk, kita buka sama-sama 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5. Judul perikopnya jelas, Naaman disembuhkan. Ayat yang pertama, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Yang pertama, dia disayangi oleh Raja Aram. Oke. Lalu yang kedua, kita buka ayat yang ke-8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Nah, 2 ayat ini, teman-teman. Tadi Naaman udah datang ya ke Elisa, udah ketemu Elisa. Nah, ketika udah ketemu Elisa, Elisa bilang gini, "Oh, oke, aku akan sembuhkan penyakit kamu. Kamu pergi ke sungai. Berendam 7 kali. Berendam 7 kali. Nih, ayatnya. Ayat yang ke-10, sama-sama kita baca. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Di sana berendam 7 kali. Nanti kamu akan sembuh. Di sungai Yordan ya, di sungai Yordan. Kalau seandainya kita punya penyakit nih, kita datang ke pendeta. Terus pendeta bilang, "Steve, kamu punya penyakit kan? Tuhan bilang, mandi di sungai Ciliwung. 7 kali ya kamu berendam. Kamu pasti sembuh." Gimana ya? Kalau saya lakukan mungkin. Karena kalau saya sakit, yang dokter juga udah nggak bisa tanganin. Tapi ketika Tuhan berpesan kepada seorang pendeta untuk saya melakukan sesuatu, saya lakukan. Naaman, memang dia melakukannya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Naaman itu menggerutu, teman-teman. Menggerutu nih. Ayat ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu.
dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah Naaman dan pergi dengan panas hati itu. Ketika Elisa menyuruh orang untuk menyampaikan kepada Naaman disuruh mandi di sungai Yordan, Naaman itu menggerutu, dia kesel. Buset, sungai Yordan, itu sungai kotor loh. Nggak kira-kira apa nyuruh. Kenapa nggak suruh gue balik ke negeri gue aja, ada sungai-sungai yang bersih. Mungkin Naaman berpikir seperti itu. Dia panas hati. Kenapa nggak Nabi Allah itu aja si Elisa itu datang ketemuin aku, terus dia usap-usap aja lukaku atau kustaku, dan aku jadi sembuh. Gitu kan. Mungkin Naaman berpikir seperti itu. Tapi sekali lagi, bukan apa yang difikirkan manusia, yang difikirkan Allah. Ya kan? Naaman berpikir, waduh, ABCDE. Tapi kenyataannya no. Nol besar. Naaman mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dia. Sampai akhirnya orang di dekatnya Naaman nih bilang, anak buahnya bilang, bos, udahlah. Bos kan mau sembuh. Kalaupun si Nabi itu menyuruh bos melakukan hal-hal yang lebih sulit, pasti bos juga lakukan. Kan bos mau sembuh. Akhirnya Naaman bilang, ya udahlah. Ya udah dah, gue ikutin deh. Udah. Sambil jalan, dia berendam. Mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan sembuh. Sembuh. Ingat. Naaman, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ketika disuruh oleh seorang hamba Tuhan, dia melakukannya. Sekalipun dengan satu gerutu, dengan satu kekesalan, bahkan firman Tuhan bilang panas hati. Panas hati itu artinya dia marah-marah. Tapi dia lakukan. Dan ketika dia lakukan, dia sembuh. Artinya apa? Seorang yang tidak percaya kepada Tuhan dan disuruh ketika mendapatkan satu wahyu dari hamba Tuhan, dia melakukannya dan akhirnya dia menerima hal baik daripada Tuhan. Sembuh daripada kustanya saat itu juga. Dan kemudian ceritanya di Alkitab adalah dia kembali kepada Elisa, dia bilang, oke, aku sudah sembuh. Sekarang aku akan memberikan satu persembahan sama kamu. Karena kamu hamba Tuhan yang menyembuhkan aku akan berikan persembahan untuk kamu. Nih, aku bawa A, B, C, D, E segala macam, bawa uang, bawa segala macam. Tapi Elisa bilang, no. Bukan aku yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Elisa bilang gitu loh. Ya. Nah, tokoh pertama, Naaman. Seorang yang tidak percaya, pada akhirnya menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Tokoh kedua, tetap di pasal ini, di perikop ini teman-teman, di pasal yang kelima. Orang yang kedua, yuk kita baca. Ayatnya yang ke-20. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Nah, tokoh yang kedua bernama Gehazi. Tokoh pertama Naaman, orang yang gak percaya Tuhan, datang kepada hamba Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat hamba Tuhan ini, dan Naaman sembuh. Ketika sembuh, dia mau mempersembahkan korban syukur nih. Tapi Elisa bilang no. Abdi Allah bilang tidak. Bukan untuk aku, karena Tuhan yang menyembuhkan. Oke, ya udah deh. Kalau lu nggak mau terima apa yang gue kasih, oke, gue balik ya, gue pulang ya. Oke, pulang. Kata Elisa, pergi dengan selamat. Tapi tokoh kedua namanya Gehazi. Disebutkan Alkitab adalah bujang Elisa. Nah teman-teman, bujang Elisa ini artinya tangan kanan Elisa. Tangan kanan Elisa. Nah, tangan kanan itu berarti kemanapun Elisa pergi, dia harus ada. Kemanapun Elisa melayani, dia ada di situ. Artinya, Gehazi adalah seorang yang kenal dengan Tuhan. Seorang yang tahu tentang isi firman Tuhan. Seorang yang udah sangat melihat perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan melalui Elisa. Gehazi nempel
nempel banget sama Elisa. Tahu semua mujizat yang dilakukan Tuhan. Tahu orang yang kedua, tokoh yang kedua. Gehazi. Ya kan? Seorang yang mengenal Tuhan. Ketika Elisa menolak pemberian Naaman, Gehazi bilang, kayaknya Elisa terlalu sungkan. Udahlah, gue aja yang ngambil, dia bilang. Dikejar si Naaman sama Gehazi. Dikejar, akhirnya dia bilang, Naaman, tunggu dulu. Waktu kamu pergi, ternyata ada dua orang nabi lagi, dua orang hamba Tuhan datang. Dan mereka butuh sumbangan buat pelayanan mereka. Mereka kekurangan uang. Kayaknya mereka mesti ABCDE. Mereka butuh banget dana-dana gitu kan. Nah, akhirnya Naaman bilang, ya udah ambil aja. Mau berapa? 1. Kata Gehazi, 1 aja. Oke, nggak usah lah nih. Gue kasih aja 2 talenta. Kata Naaman. Akhirnya Gehazi pulang dengan beberapa pemberian dari Naaman. Dia pulang, ditaruh di rumahnya. Ditaruh di rumahnya Gehazi itu uang dan segala macam. Elisa tanya sama Gehazi, Gehazi, kamu dari mana? Oh, itu dari luar tuanku, bla 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 bla. Elisa bilang, Elisa tahu loh, bukankah rohku juga pergi bersama dengan orang itu? Wah, akhirnya Elisa bilang gini, kamu karena perbuatanmu, oleh karena itu Tuhan katakan, biarlah kusta yang ada pada Naaman itu hinggap kepadamu, kepada anakmu dan cucumu. Naaman aja susah payah minta disembuhin. Ini dia akhirnya kena kustanya Naaman. Gehazi, tokoh kedua, teman-teman. Orang yang ada di dalam pelayanan, orang yang mengenal pelayanan, orang yang mengenal Tuhan. Tetapi mencuri kemuliaan Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan. Dan akibatnya nggak tanggung-tanggung. Bukan hanya dia, tetapi anak dan cucunya pun kena dari akibat yang dilakukan oleh Gehazi. So, teman-teman lihat ya, di sini ada 2 tokoh. Saya ulang, ada 2 tokoh. Tokoh yang belum kenal Tuhan, tapi melakukan apa yang Tuhan suruh sekalipun dia kesel dan menerima berkat dari Tuhan, yaitu kesembuhan. Dan akhirnya dia mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa hanya ada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Allah Israel atau Yehova atau Elohim. Lalu ada tokoh kedua yang setiap hari bersama-sama dengan pendeta nih ibaratnya, pelayanan kemana-mana melihat mujizat Tuhan, tetapi mencuri kemuliaan Tuhan. Akibatnya hukuman dari Tuhan. Luar biasa. Saya mau mengajak kita semua merenung malam hari ini. Gimana dengan kita? Kalau kita disuruh pilih, kita mau punya hati yang mana? Saya mau memberikan judul bagi renungan saya hari ini adalah hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Mau yang seperti Naaman atau mau seperti Gehazi? Kalau saya boleh pilih, saya mau tetap percaya sama Tuhan dan saya tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan. Hari-hari ini ada banyak orang-orang yang masuk dalam pelayanan gereja, yang masuk di dalam pelayanannya Tuhan, tetapi mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka ingin banget dipandang, wah saya pelayanan loh. Mereka menolong orang, mereka memberi dan mereka mengatakan itu pemberian aku. Ada yang nyumbang segala macam, mungkin masa-masa pandemi ini, COVID ini. Dan mereka katakan, oh ini sumbangan dari aku loh. Sekian juta loh, sekian puluh juta loh. Dan semua orang dibikin tahu. Firman Tuhan bilang, kalau tangan kanan kamu memberi, jangan sampai tangan kirimu tahu. Gitu kan? Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati dengan hati. Teman-teman, ini luar biasa buat saya. Kisah Naaman ini perlu kita renungkan. Bahkan firman Tuhan di Perjanjian Baru bilang gini, tetapi mereka yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Kita mau jadi yang mana? Saya berharap kita semua tetap konsisten di dalam
pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita tidak lepas dari kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, hati-hati dengan hati. Dan saya akan berdoa untuk kita semua hari ini. Bapa, kami bersyukur lewat firman Tuhan yang mengajar kami banyak hal tentang pelayanan, banyak hal tentang kehidupan ini. Tapi satu hal yang kami mau tahu adalah bahwa Tuhan tetap menganggap kami setia di dalam pelayanan kami, di dalam hidup kami. Ampuni kalau kami pernah atau seringkali mencuri kemuliaan Tuhan. Kami belajar dari Elisa, kami belajar dari Naaman, kami belajar dari Gehazi. Dan kami ingin hidup kami menjadi contoh bagi teman-teman yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami, hidup di dalam kami, dan kami berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati gereja kami di bawah pengembalaan Pak Abraham Konrad Supit. Berkati negara kami di dalam pandemi yang sedang terjadi. Ada kesembuhan demi kesembuhan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Berkati anak-anak muda Tuhan di gereja kami. Biar kami semua boleh tetap ada di dalam track-nya Tuhan. Dan terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat. Next Gen GBI Victorious Family.